ketika Kiai Soleh menjelaskan tentang sholat. Itu di surat An-Nisa ayat 43 itu kan ada ayat. Ini saya ambil dari tafsir Faidur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekat-dekat dengan sholat. Dekat-dekat aja jangan. Wa antum sukara, dan padahal engkau sedang mabuk. Ini salah satu ayat yang ditafsir oleh Yai Soleh untuk menjelaskan bahwa dimensi batinnya sholat itu penting. Katanya Yai Soleh, ini di tafsir Faidur Rahman, yuqimunas sholat iku kelawan arep nekani sholat 5 waktu, kelawan adabe sholat zahir utawa yo batine, kelawan arep nyukupi syarat rukune, kelawan nekani hukukus sholat, khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, lan mesti kelawan syuduk lan ikhlas ing dalem niyate. Yuqimunas sholat, mendirikan sholat itu dengan cara menjalankan sholat 5 waktu dengan menjaga adab lahirnya juga batin, dengan memenuhi syarat rukunnya, dengan menjalankan semua hak-haknya sholat, termasuk khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, syuduk, ikhlas. Nah, ini batinnya sholat menurut Kiai Soleh. Khusyuk itu dimensi batin yang ada di dalam, tawaduk itu dimensi yang bisa dilihat di luar, kadang-kadang disebut khudu. Jadi sholat itu harus ada khusyuknya. Kadang-kadang orang menerjemahkan khusyuk ini konsentrasi, tapi tidak persis begitu. Jadi khusyuk itu kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah dan di hadapan Allah, sehingga batin kita dan lahir kita semua tertuju ke sana. Dan kekhusyuan ini manifestasinya antara lain fisiknya tawaduk atau khudu. Maka sholat tidak boleh gerak macam-macam selain gerakan-gerakan sholat untuk menunjukkan tawaduk. Sehingga di beberapa kitab fikih yang Syafi'i itu kalau sholat disebut tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali misalnya. Bergerak lebih dari 3 kali ini menunjukkan tidak khudu, tidak tenang, tidak tawaduk. Kalau begitu gerak 1 kali boleh Pak. Iya, gerak apa dulu? Kalau geraknya jijik ya tetap merusak khuduknya sholat. Misalnya kamu dalam sholat kamu buka mulut lebar-lebar, wah sekali, tapi jijik kesannya tidak ada sopan-sopannya wong itu di hadapan Allah. Ini namanya tidak khuduk. Jadi khusyuk batinnya, khuduk fisiknya. Ada juga haibah. Haibah itu wow, merasakan kebesarannya Allah. Makanya kalimat-kalimat indah gerak dalam sholat itu Allahu Akbar, menunjukkan haibah. Dunia ini berganti segala macam peristiwa, Allahu Akbar, menunjukkan kemahabesarannya Allah. Ada juga khauf, khawatir kita banyak dosa, khawatir sholat kita tidak diterima. Ada juga syuduk, meluruskan hati, meluruskan niat, dan ikhlas. Ini batinnya sholat. Jadi dasarnya sholat itu syariat, tapi syariat juga tidak cuma yang lahir, tapi juga yang batin. Tafsir selanjutnya, krono iku sholat munajat al-mu'minin marang pangeran, kola akimis sholah li dzikrillah. Karena sholat itu adalah munajatnya para mukmin kepada Tuhan, ada firman, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah.
Padha salat to sira kabeh krana arah eling kudur ana ing ngersane Pangeran. Aja kaya salate wong mendem. Jangan seperti salatnya orang mabuk. Badane ngadeg ing dalem masjid, atine mubeng-mubeng ing dalem pasar. Jadi tafsirannya Yai Soleh terhadap la taqrabus shalah wa antum sukara itu jangan sholat kalau batinmu tidak ikut hadir. Kalau batinmu tidak ikut hadir itu kamu seperti orang mabuk. Badannya berdiri di dalam masjid tapi hatinya berputar-putar di dalam pasar. Iya benar sekarang sholatnya ada di dalam masjid jamaah, tapi pikiran dan hatinya tidak ikut ke masjid. Waktu sholat di masjid, pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di rumah, dan lain sebagainya. Nah ini seperti orang sukaro, seperti orang mabuk. Lisane moco Fatihah, lisan atine caturan ono ing pasar. Mulutnya membaca Fatihah tapi mulut batinnya ngobrol di pasar. Pikiran dan hatinya masih rame membahas dunia padahal sedang membaca Fatihah di hadapan Allah. Mongko ngunu iku ora yuqimunas shalah. Yang seperti itu tidak termasuk mendirikan sholat. Nah ini salah satu ilustrasi bahwa sholat itu ya harus kita jalani lahir dan batinnya. Termasuk puasa. Kalau teman-teman membuka tafsir Faidur Rahman ayat puasa yang terkenal sekali itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip seperti Imam Ghazali, beliau memberi tafsir puasa itu ya ada lahir, ada batin. Kalau puasa lahir jelas menahan haus, menahan lapar. Tapi puasa batin ada 3 level. Yang pertama puasa kolbu, yang kedua puasa roh, yang ketiga puasa sir. Puasa kolbu itu berarti diri kita yang mampu untuk menahan diri dari keinginan makan dan minum. Jadi kalau lahirnya kan kelihatan tidak makan, tidak minum, tapi batinnya itu sudah mampu menahan diri. Ini namanya kalau mampu menahan diri itu pingin saja enggak. Tapi yang hanya level lahir saja itu ya pengen. Kalau ada warung buka, waduh baunya, waduh kok banyak orang makan di situ, ada ketertarikan, ada kepinginan. Itu berarti level puasanya masih puasa lahir. Kalau puasa batin sudah puasa kolbu, ingin saja enggak, dipameri apapun enggak pengen makan dan minum. Lebih tinggi dari itu namanya puasa roh. Puasa roh itu bahkan yang bisa ditahan tidak cuma keinginan makan minum, tapi juga semua keinginan yang sifatnya dosa kecil maupun besar tidak muncul sudah. Kan ada kan yang puasa, ya tidak pengen makan minum, tapi ya benar sih puasa, tapi dari pagi sampai maghrib nonton TV, terus main HP, terus yang tidak ada pentingnya, nonton gambar-gambar kadang-kadang. Nah itu berarti apa? Tidak bisa menahan diri dari maksiat rohani. Puasanya sah, levelnya sudah bagus batin karena tidak ingin makan minum, tapi belum nyampe level 2 puasa roh, menahan diri dari maksiat rohani. Jadi masih suka dosa-dosa kecil, masih suka melakukan maksiat-maksiat, itu berarti levelnya masih belum puasa roh. Masih sombong, masih riya, nah itu berarti belum puasa roh. Yang paling tinggi puasa sir. Puasa sir itu bahkan tidak cuma menahan diri dari maksiat, tapi mampu fokus, hanya Allah saja yang dia perhatikan, yang dia lihat. Ini namanya puasa sir.
Kalau pakai terminologinya Imam Ghazali, nanti ada puasanya awam, ada puasanya khawas, dan ada puasa khawasul khawas. Puasa sir ini puasa khawasul khawas. Ini menunjukkan dimensi batinnya puasa. Jadi syariat tadi ya syariat lahir, ya syariat batin.